Dewa Medis Terkuat. Bab 779. Kata-kata Xiao Chen membuat gadis kecil itu sedikit bingung. Kamu benar-benar mengatakan aku imut. Setelah jeda sejenak, pelayan kamar dagang di samping gadis kecil itu segera berbicara. Nona Yilian, haruskah kita menghindari ini untuk sementara waktu? Kalau tidak, jika keluarga Qi dan Li mengetahuinya, apakah akan ada masalah? Ya. Setelah mendengar peringatan dari bawahannya, pembantu Xiao Wange, Yilian, baru teringat hal ini. Cepat, sembunyikan semua kapal Lingwu. Begitu dia selesai berbicara, suara Po Jun datang dari belakang. Tidak perlu membuang-buang energi Anda. Yilian kembali bingung, tidak tahu apa maksud Po Jun. Apa yang kau katakan? Sudah kubilang, tak perlu bersembunyi. Mengapa? Karena, semua orang yang datang ke sini hari ini akan mati. Tidak ada seorang pun yang akan dibiarkan hidup. Yilian dan beberapa pelayan kamar dagang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengernyitkan wajah mereka. Xiao Chen memang sombong, tetapi bawahannya juga begitu sombong. Tahukah Anda, orang-orang yang datang adalah bawahan keluarga Li dan Qi. Itu salah satu dari 9 keluarga besar di Star City. Bawahan lawan, siapa yang tahu seberapa kuat mereka, bagaimana mungkin Xiao Chen bisa menghancurkan mereka semua. Tepat saat dia berpikir, lawan telah tiba, ratusan kapal perang spiritual, semuanya muncul dari kehampaan. Seperti sekelompok binatang laut raksasa, mereka melayang di tengah-tengah Xiao Chen. Dari atas, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, menekan Xiao Chen. Akhirnya menemukanmu. Beberapa sosok berjalan keluar perlahan dari kapal Lingwu di sebelah kiri. Momentum masing-masing figur berada di atas ribuan Qi ungu purba dari Tuan Besar. Selain itu, kekuatan pemimpinnya adalah yang paling kuat, dan kekuatannya telah mencapai level dewa perang kecil. Di sampingnya, seorang Master Realm, dengan ekspresi dingin dan arogan, berkata, "Bajingan, kaulah yang menghancurkan cabang keluarga Qiku." Xiao Chen melirik orang lain dengan tenang. "Menurutmu, kau bisa memanggilku seperti itu?" Begitu dia selesai berbicara, semburan energi melesat ke arahnya dan menghantam tepat di wajahnya. Bang! Hanya dengan gempuran momentum dan satu gerakan, Xiao Chen langsung membunuh lawannya. Banyak orang terkejut. Itu adalah seorang guru besar dengan 3000 Qi ungu primordial, tetapi Xiao Chen membunuhnya dengan mudah. Dapat dibayangkan betapa kuatnya Xiao Chen. Namun, ini juga membuat tuan muda keluarga Qi benar-benar marah. Dia mengepalkan tangannya, dan dua sinar dingin yang tajam keluar dari matanya. Kalian benar-benar mencari kematian. Semua murid keluarga Qi, dengarkan, tangkap dia. Tunggu. Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba, sesosok tubuh gagah berjubah panjang perlahan berjalan keluar dari kapal Lingwu di seberang. Dia menatap Xiao Chen dengan tatapan dingin, seperti tuan muda keluarga Qi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saudara Qi, orang ini menghancurkan cabang keluarga Liku. Aku tidak bisa membiarkanmu membunuhnya sendirian. Qi Sao meliriknya dan berkata dengan dingin. Sederhana saja, anak buahnya milikmu, dan dia milikku. Haha, kakak Qi benar-benar punya rencana yang bagus. Dia menggunakan sekelompok sampah untuk membodohiku. Aku bahkan tidak mau menyentuh sampah-sampah itu. Lebih baik aku serahkan saja padamu. Aku akan membunuh anak ini dengan tanganku sendiri. Apa? Saudara Li, mengapa kamu begitu tidak menghormati keluarga Qiku? Keluarga Qimu ingin menyelamatkan muka, tetapi keluarga Liku tidak menginginkan muka. Anak ini, hari ini, aku harus mencabut uratnya dan mengulitinya sendiri, baru setelah itu aku bisa menghapus rasa malu yang diderita keluarga Liku. Hari ini, aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Keluarga Qiku harus membunuhnya dengan tangan kita sendiri. Kalau tidak, bagaimana keluarga Qiku bisa bertahan hidup di kota bintang ini di masa depan? Kedua pria itu bertarung satu sama lain dan tidak ada yang menyerah. Masalah ini menyangkut reputasi keluarga, jadi wajar saja semua orang ingin membunuh Xiao Chen dengan tangan mereka sendiri. Mengenai Xiao Chen, mereka berdua tentu saja tidak menganggapnya serius. Menurut pendapat mereka, siapapun di antara mereka memenuhi syarat untuk membunuh Xiao Chen. Karena itu, mereka berdua memandang rendah Xiao Chen sama sekali. Xiao Chen tidak marah. Mereka hanya dua orang sampah yang sok suci, tidak memenuhi syarat untuk membuatnya marah. Dia melirik mereka dengan tenang dan berkata perlahan. Karena kamu belum mengambil keputusan, kenapa aku tidak memberimu ide? Keduanya menatap Xiao Chen pada saat yang sama. Xiao Chen tersenyum tenang, dengan pesona jahat yang tak terlukiskan. Kenapa kalian tidak menyerang bersama-sama? Apakah dia gila? Begitu kata-kata itu keluar, banyak orang datang ke tempat itu dan menatapnya. Terutama Yilian dan yang lainnya dari kamar dagang Fengji yang paling terkejut. Lawannya adalah 2 dari 9 keluarga besar. Hanya satu dari mereka yang tak tertahankan, belum lagi mereka berdua berada di panggung pada saat yang sama.
Xiao Chen sebenarnya ingin menantang kedua lawan secara langsung. Ini hanyalah seorang pria yang berulang tahun yang gantung diri, mencari kematian. Keluarga Qi dan Li semua menatap Xiao Chen. Li Shao berbicara perlahan. Apakah kamu memandang rendah kedua keluarga kita? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bahkan tidak melihat kedua keluargamu. Ayo serang bersama, jangan buang waktuku. Kedua tuan muda itu mengepalkan tangan mereka pada saat yang sama, dan niat membunuh mereka terus meluas dan menyebar. Xiao Chen benar-benar bajingan yang ekstrim. Dia benar-benar berani mengabaikan dua keluarga besar mereka. Bajingan macam apa dia? Kenapa harus? Oke. Qi Shao mengucapkan kata, oke, 3 kali berturut-turut, yang cukup untuk menunjukkan betapa marahnya dia. Kemarahan dan penindasannya telah mencapai titik ekstrim, dan dia tidak lagi peduli dengan wajahnya. Saudara Li, kamu juga mendengarnya. Benar sekali. Anak ini benar-benar mencari kematian. Kalau begitu, mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Baiklah. Murid-murid keluarga Li, dengarkan. Hancurkan dia sampai menjadi debu. Pastikan dia mati tanpa tempat pemakaman. Ya, Tuan Muda Qi juga mengeluarkan perintah yang sama. Para murid keluarga Qi, dengarkan, bunuh anak ini. Termasuk anak buahnya. Ya. Atas perintah itu, semua orang menyerang pada saat yang sama, dengan niat membunuh yang begitu kuat hingga membuat jantung berdebar-debar. Meriam lingu tidak digunakan. Pada level ini, kultivator sudah sangat kuat dan tidak perlu menggunakan meriam lingu sama sekali. Ada 300 penguasa, baik besar maupun kecil, datang langsung ke wajah Xiao Chen. Yilian mengepalkan tangannya. Sudah berakhir. Orang ini sudah mati. Temannya juga berbicara dengan ekspresi kasihan. Mereka tidak hanya mati, bahkan jejak mereka pun tidak akan tersisa. Ada 100 guru besar dan 200 guru kecil. Di antara mereka, ada beberapa guru besar yang kekuatannya mendekati 10.000 Qi ungu primordial. Dengan kekuatan gabungan mereka, bahkan Dewa Perang 10 arah mungkin tidak dapat menghadapi mereka. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat menandingi mereka. Po Jun menatap mereka berdua dengan tenang. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Bagaimana tuanku membunuh mereka? Bab 780. Gila. Kalian semua gila. Yilian terus menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Xiao Chen memiliki energi yang begitu kuat. Lagi pula, Xiao Chen terlihat terlalu muda. Bagaimana dia bisa memiliki energi yang begitu kuat di usia yang begitu muda? Pada saat yang dipikirkannya, 300 guru datang pada saat yang sama. Bajingan, mati kau. 300 orang menyerang pada saat yang sama, 300 serangan, berubah menjadi cahaya berwarna berbeda, langsung mendekati wajah Xiao Chen. Gerakan dilepaskan, dan tekanan membuat semua kultivator di bawah level master di sekitar mereka mulai gemetar. Itu terlalu menakutkan. Tekanan dari 300 master itu begitu mengerikan hingga melampaui titik tekanan yang dapat ditanggung siapapun. Aura yang sangat kuat membuat penghalang ruang di lubang cacing berderak, seolah-olah akan hancur. Cahaya ilahi mengenai suatu titik dan datang ke Xiao Chen, kurang dari 1 meter jauhnya. Selesai. Semua orang tersenyum tipis. Pada jarak sedekat itu, Xiao Chen bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melarikan diri. Dia sudah meninggal. Tetapi, pada saat ini, Xiao Chen sama sekali tidak terkejut. Bukan saja dia tidak terkejut, tetapi dia bahkan mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum mengejek. Sampah. Setelah mengucapkan dua kata ini, Xiao Chen perlahan mengulurkan tangan kanannya, menunjuk ke depannya, dan menjentikkannya. Dalam sekejap, energi super kuat yang tak terduga langsung meledakkan semua energi. Boom! Setelah ledakan yang menggemparkan, cahaya terang bak bintang menyinari seluruh wilayah bintang kecil itu. Gelombang udara yang sangat kuat itu menerbangkan semua orang hidup-hidup. Tidak peduli apakah mereka berpartisipasi dalam pertempuran atau tidak. Adapun dua tuan muda tingkat Dewa Perang dari keluarga Qi dan Li, mata mereka tenang dan tidak ada perubahan sama sekali. Setelah ditolak, para tuan segera membentuk segel dengan tangan mereka lagi. Kecepatan pembentukan segel secepat kecepatan cahaya. Segel kompleks terbentuk hampir seketika. Segera setelah itu, energi super membentuk formasi untuk menekan segalanya. Formasi itu menyusut, dan cahayanya berangsur-angsur mereda. Namun, ketika cahaya mereda, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Kemana orang itu pergi? Aku tidak tahu. Apakah dia terbunuh oleh serangan kita? Tidak. Dia tidak selemah itu. Kalau tidak, dia tidak akan memusnahkan dua cabang kita. Begitu kata-kata itu terucap, suara Xiao Chen tiba-tiba terdengar di antara kerumunan. Wah, kalian memang pintar sekali. Apa? Semua master terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Chen tidak terluka dalam ledakan tadi, dan dia bahkan mengambil kesempatan untuk datang ke pihak mereka. Tahukah kamu, Xiao Chen berada di pusat ledakan tadi. Tidak seperti yang lain,
kerusakan yang diterimanya adalah yang terkuat. Tidak ada waktu untuk terkejut, 300 penguasa menyerang pada saat yang sama. Bunuh dia, cepat. Tetapi kali ini, Xiao Chen jelas tidak akan memberi mereka kesempatan lagi untuk menyerang. Formasi pembunuhan abadi. Saat formasi pembunuhan abadi muncul, tubuh ke-300 master itu berhenti sejenak, lalu, satu demi satu, mereka semua mulai meledak. Boom, boom, boom. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ledakan itu berhenti. Hanya dengan satu gerakan, semua orang di antara penonton hancur total. Pada saat ini, semua penonton terdiam. Bahkan kedua tuan muda Dewa Perang itu menyipitkan mata dan menatap Xiao Chen. Metode orang ini benar-benar jahat. Dia benar-benar membunuh 300 master dalam satu gerakan. Ya Tuhan, siapa orang ini? Yilian dan yang lainnya juga tercengang, rahang mereka ternganga. Apakah orang ini? Apakah dia? Apakah dia masih manusia? Po Jun menatapnya dengan jijik. Apa ini? Hanya 300 tuan. Di depan tuan kita, itu bukan apa-apa. Jika Po Jun mengatakan ini sebelumnya, Yilian pasti akan mencibirnya. Tapi sekarang, pada saat ini, setelah melihat kekuatan Xiao Chen, bahkan dia tidak bisa tidak setuju. Orang ini sangat kuat, sungguh keterlaluan. Setelah menyelesaikan semua ranah dominasi, Xiao Chen meraih dengan tangannya yang besar, dan memperoleh Ki Ungu primordial yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya tersimpan di peta primordial. Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melirik kedua dewa perang dari keluarga Qi dan keluarga Li. Sekarang, giliranmu. Keduanya saling memandang, lalu menatap Xiao Chen lagi, menggertakkan gigi, dan mencibir. Wah, kamu kejam sekali. Tapi jangan terlalu sombong. Meskipun kami tidak tahu cara apa yang kau gunakan. Tapi, hari ini, kau pasti akan mati. Ekspresi Xiao Chen acuh tak acuh. Itu tergantung pada kinerja Anda. Saudara Qi, mari kita bersama-sama mengalahkan anak ini. Beritahu dia betapa hebatnya 9 keluarga besar kita. Bagus. Kedua pria itu menyerang pada saat yang sama, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, masing-masing menebas dengan telapak tangan, dan kekuatan telapak tangan di udara berubah menjadi formasi besar dengan diameter 10.000 meter, menekan Xiao Chen. Kamu punya nyali untuk memamerkan trik kecil seperti itu. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, dan dengan pikirannya, dia melepaskan dua formasi pada saat yang sama untuk melawan. 4 formasi bertabrakan di udara, dan kedua belah pihak tiba-tiba berhenti. Bahkan formasi Xiao Chen samar-samar mendorong mundur formasi lawan. Sialan. Keduanya meludah, dan masing-masing dari mereka menjentikkan jari mereka, menembakkan ratusan Ki Ungu Purba ke dalam formasi, meledakkan Ki Ungu Purba. Energi super kuat memperkuat formasi hingga ekstrim, dan langsung menekan formasi Xiao Chen. Retak, retak. Formasi Xiao Chen langsung hancur. Dua formasi lawan langsung ditekan dan menghantam kepala Xiao Chen dengan keras. Ledakan. Dua ledakan dahsyat terdengar, dan cahaya terang memenuhi seluruh langit berbintang. Selesai. Mereka berdua tidak dapat menahan senyum tipis, dengan semburat kebanggaan di mata mereka. Tetapi pada saat ini, dua tangan besar dengan cepat keluar dari cahaya. Kecepatannya tidak tinggi, tetapi berhasil mengejutkan mereka berdua. Tidak bagus. Keduanya terkejut dan segera mundur, tetapi mereka dicengkeram oleh dua tangan besar, masing-masing satu di pergelangan kaki. Tangan itu tentu saja milik Xiao Chen. Dan Xiao Chen masih utuh. Pada saat ini, itu benar-benar menghancurkan. Rambut kedua tuan muda itu berdiri tegak, dan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepala mereka. Bajingan sialan, lepaskan kami. Mereka berdua terus-menerus berjuang, tetapi wajah mereka memerah, dan mereka tidak dapat melepaskan diri dari Xiao Chen. Di sisi lain, Xiao Chen sedikit mengencangkan telapak tangannya, dan dengan dua suara retakan yang tajam, pergelangan kaki kedua pria itu hancur hidup-hidup di tempat. Ah, tidak, ini belum berakhir. Xiao Chen memutar pergelangan tangannya dengan keras, dan kekuatan yang luar biasa menekan langsung ke paha kedua pria itu, mematahkan tulang kaki mereka inci demi inci. Jika ini terus berlanjut, tulang mereka berdua akan hancur oleh kekuatan ini. Dalam keputusasaan yang ekstrim, mereka berdua menggertakkan gigi dan meledakkan paha mereka. Bersambung.